selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita diharuskan atau sebisa mungkin untuk beraktivitas di rumah. Salah satunya yaitu belajar di rumah atau secara daring. Nah, di sini saya akan mengajarkan materi kelas 8 yaitu relasi dan fungsi. Untuk materi yang pertama yaitu relasi. Apa itu relasi? Nah, relasi itu sering kita sebut dengan kata hubungan. Nah, di sini saya mempunyai contoh. Ada 3 orang anak bernama Nadia, Aulia, dan Rina. Nah, ketiganya di sini diminta untuk menyebutkan hobi mereka. Nah, si Nadia mempunyai hobi membaca, Aulia mempunyai hobi menulis, dan sedangkan Rina mempunyai hobi melukis. Nah, di sini jika kita ketiga anak ini kita buat sebuah himpunan, misal himpunan A, maka himpunan A ini berisi Nadia, Aulia, dan Rina. Dan jika kita hobi mereka kita buat sebuah himpunan, misal himpunan B, maka berisi himpunan B tersebut berisi membaca, menulis, dan melukis. Nah, di sini hubungan antara himpunan A dengan himpunan B yaitu mempunyai hobi, di mana Nadia mempunyai hobi membaca, Aulia mempunyai hobi menulis, dan Rina mempunyai hobi melukis. Jadi, relasi atau hubungan adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Untuk yang selanjutnya yaitu cara menuliskan relasi. Di sini cara menuliskan relasi ada 3, yaitu yang pertama diagram panah, 2 diagram kartesius, ketiga himpunan pasangan berurutan. Untuk yang pertama diagram panah. Diagram panah ini adalah relasi yang dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, dalam diagram panah ini cara memasangkannya dengan menggunakan anak panah. Di sini saya memberi contoh seperti contoh yang seperti tadi, bahwa himpunan A tadi berisi Nadia, Aulia, dan Rina, sedangkan himpunan B itu membaca, menulis, dan melukis. Nah, setelah itu kita buat lingkaran pada himpunan A maupun himpunan B. Setelah itu kita pasangkan dengan anak panah. Tadi Nadia itu mempunyai hobi membaca. Setelah itu kita pasangkan seperti ini. Begitu juga dengan Aulia. Aulia tadi mempunyai hobi menulis. Kita pasangkan dengan anak panah. Begitu juga dengan yang Rina. Dia mempunyai hobi melukis. Nah, seperti ini. Untuk yang kedua yaitu diagram kartesius. Diagram kartesius ini adalah relasi yang dinyatakan dengan setiap pasangan anggota himpunan A yang mempunyai relasi dengan anggota himpunan B dinyatakan dengan titik atau nokta. Nah, dalam diagram kartesius ini, anggota himpunan A itu berada pada sumbu yang mendatar atau sumbu X, sedangkan himpunan B itu berada di sumbu yang tegak atau sumbu Y. Nah, dalam menuliskan diagram kartesius, yang pertama kita harus menggambar kartesiusnya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan himpunan A dan himpunan B. Setelah itu kita pasangkan. Tadi Nadia adalah pasangannya membaca. Kemudian kita tarik garis lurus yang Nadia ini ke atas, begitu juga yang membaca. Kita tarik garis lurus mendatar. Kemudian di sini akan bertemu pada satu titik. Kemudian kita pertebal titiknya. Begitu juga yang Aulia. Tadi Aulia pasangannya adalah menulis. Nah, begitu juga yang Rina. Rina pasangannya melukis. Nah, seperti ini. Untuk yang ketiga yaitu himpunan pasangan berurutan. Di sini relasi dinyatakan dengan menggunakan pasangan berurutan. Maksudnya kita memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Caranya yaitu yang pertama kita menuliskan kurung awal, kemudian dalam kurung, kemudian himpunan A-nya terlebih dahulu. Tadi contohnya adalah Nadia,
Setelah itu koma, baru kemudian himpunan B yang merupakan pasangan dari Nadia, yaitu membaca. Setelah itu dalam kurung koma. Setelah itu selanjutnya yaitu Aulia. Aulia pasangannya yaitu menulis. Selanjutnya yaitu Rina. Rina pasangannya melukis. Nah, setelah ini baru tutup kurawal. Nah, seperti ini. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi seringkali kita sebut dengan pemetaan. Di sini fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Nah, di sini semua anggota himpunan A harus berpasangan, tidak boleh ada yang tidak, dan berpasangannya itu harus satu, tidak boleh lebih dari satu. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara menuliskan fungsi. Cara menuliskan fungsi ada 5. Yang pertama yaitu himpunan pasangan berurutan, 2 diagram panah, 3 dengan persamaan fungsi, 4 dengan tabel, 5 dengan grafik. Untuk cara yang pertama yaitu himpunan pasangan berurutan. Contohnya, fungsi f dari P atau himpunan P itu 1, 2, 3 ke himpunan P yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, di mana relasi yang digunakan adalah setengah kali dari. Nah, cara penulisannya itu sama dengan cara penulisan relasi, yaitu dengan kita menuliskan kurung kurawal, kemudian dalam kurung, kemudian yang pertama adalah himpunan P-nya yaitu 1, terus kita cari anggota himpunan P yang merupakan setengah kali dari 1, yaitu 2. Kemudian 2 merupakan setengah kali dari 4, 3 setengah kali dari 6. Kemudian cara yang kedua yaitu penulisan dengan diagram panah. Ini juga sama dengan yang relasi, yaitu kita membuat lingkaran pada himpunan P dan himpunan P. Kemudian hasil dari relasi tadi kita buat panah, yaitu 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6. Kemudian yang ketiga yaitu dengan persamaan fungsi. Dari contoh ini tadi bahwa hasil relasi yaitu 1, 2, 2, 4, 3, 6. Terus di sini dimisalkan bahwa himpunan P itu adalah X. Dari hasil relasi ini yang merupakan anggota himpunan P adalah yang sebelah kiri. Kemudian yang Q kita misalkan dengan Y. Di sini anggota himpunan Q itu berada di sebelah kanan. Maka ini dapat dituliskan bahwa X merupakan setengah dari Y. Nah, karena kita menuliskan dengan persamaan fungsi, maka kita rubah menjadi Y sama dengan 2X. Jadi persamaan fungsinya adalah Fx sama dengan 2X untuk setiap X anggota P. Untuk yang selanjutnya yaitu dengan tabel. Dengan tabel ini kita membuat sebuah kotak yang berisi X dan Fx. Yang berada di dalam kotak ini adalah merupakan hasil relasi dari contoh tadi. Tadi hasil relasinya adalah 1, 2, 2, 4, dan 3, 6. Di mana yang X merupakan 1, 2, dan 3. Dan Fx atau Y merupakan 2, 4, dan 6. Gitu. Untuk selanjutnya atau yang terakhir yaitu dengan grafik. Di sini yang dijadikan sebagai titik adalah hasil relasi. Hasil relasi tadi adalah 1,2, 2,4, dan 3,6. Nah, di sini 1 itu di sini, kemudian dipasangkan dengan yang 2. Kemudian ditarik garis. Yang 1 ini ke atas, terus yang 2 ini mendatar, kemudian bertemu pada 1 titik, kemudian dikasih tanda yang lebih tebal. Begitu juga dengan yang
2, dan 3. Setelah itu kita tarik garis dari titik-titik tersebut. Nah, seperti ini. Nah, di sini di dalam fungsi terdapat beberapa istilah. Yang pertama yaitu domain atau daerah asal. Ini merupakan seluruh anggota himpunan A. Untuk yang kedua yaitu kodomain atau daerah kawan. Ini adalah seluruh anggota himpunan B. Untuk yang ketiga yaitu rank atau daerah hasil. Ini merupakan seluruh anggota himpunan B yang memiliki pasangan dengan anggota himpunan A. Di sini contohnya ada himpunan A, ada himpunan B, terus ada anak panah. Nah, di sini di seluruh untuk mencari domain, kodomain, dan rank. Domainnya adalah berarti seluruh anggota himpunan A, yaitu A, B, C, dan D. Untuk yang kedua yaitu kodomain. Kodomain berarti seluruh anggota himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan ranknya yaitu anggota himpunan B yang memiliki pasangan dengan anggota himpunan A, yaitu berarti 1, 3, dan 5. Untuk selanjutnya yaitu mencari banyaknya fungsi. Yang pertama mencari banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B, yaitu dengan cara banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A. Untuk yang kedua mencari banyaknya fungsi dari himpunan B ke himpunan A, yaitu berarti dengan banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan B. Contoh, himpunan A itu terdiri 1, 2, dan 3. Sedangkan himpunan B terdiri dari A, B, C, dan D. Nah, yang pertama tentukan banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, yang pertama ini berarti menggunakan rumus yang pertama, yaitu banyaknya anggota himpunan B, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. 4 kita pangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A, yaitu ada 1, 2, dan 3. 4 dipangkatkan dengan 3, yaitu ada 64. Untuk yang kedua yaitu tentukan banyaknya fungsi dari himpunan B ke himpunan A, berarti menggunakan rumus yang kedua, yaitu banyaknya anggota himpunan A ada 3 anggota, terus kita pangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan B ada 4, yaitu 3 pangkat 4 sama dengan 81. Untuk selanjutnya yaitu notasi dan rumus fungsi linier. Notasi fungsi linier dituliskan dengan F.2 X tanda panah AX plus B. Sedangkan rumus fungsi linier dituliskan dengan Fx sama dengan AX plus B. Nah, di mana F ini adalah nama fungsi dan X adalah anggota daerah hasil dan AX plus B adalah bayangan dari X. Nah, untuk mencari nilai fungsi ini ada contoh notasi fungsi F.2S tanda panah 3S min 4 dengan daerah hasil D adalah negatif 2, 0, dan 2. Di sini tentukan A rumus fungsi, B nilai F5, C bayangan dari 25, D nilai S jika Fs sama dengan 26. Nah, yang pertama rumus fungsi dari notasi fungsi ini kita dapatkan rumus fungsinya adalah Fs sama dengan 3S min 4. Untuk yang B nilai F5. Nah, di sini 3. Untuk mencari F5-nya kita tuliskan 3S min 4-nya, maka X-nya ini kita ganti dengan 5, maka menjadi 3 kali 5 sama dengan 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Untuk yang C bayangan dari 25 ini sama dengan yang atasnya, yaitu F25 sama dengan 3S min 4, S-nya dikali dengan 25 menjadi 3 kali 25 sama dengan 75 dikurangi 4 sama dengan 71. Untuk yang D nilai S jika Fs sama dengan 26, maka Fs sama dengan 26. Fx-nya tadi 3S min 4, maka kita tulis di sini 3S min 4 sama dengan 26. Negatif 4 pindah ruas menjadi plus 4, sehingga 26 plus 4 sama dengan 30. Nah, 3 ini pindah ruas menjadi pembagian, sehingga menjadi S sama dengan 30 bagi 3. 30 bagi 3 sama dengan 10, sehingga S sama dengan 10. Untuk selanjutnya yaitu korespondensi satu-satu. Nah, bisa dinamakan korespondensi satu-satu ketika memenuhi syarat-syarat ketiga ini. Yang pertama yaitu setiap anggota himpunan A harus berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Untuk yang kedua yaitu setiap anggota himpunan B harus berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan A.
Untuk yang ketiga yaitu banyaknya anggota himpunan A itu sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Contohnya di sini anggota himpunan A yang terdiri dari 1, 2, dan 3, sedangkan himpunan B terdiri dari A, B, dan C. Nah, di sini semua anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B, yaitu 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C. Dan banyaknya anggota himpunan A dan B itu sama, yaitu 3. Lalu selanjutnya yaitu mencari banyaknya korespondensi satu-satu. Nah, cara untuk mencari banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A dan B adalah dengan mengkalikan banyaknya anggota dari himpunan tersebut. Yaitu misal yaitu dengan 1 kali 2 kali 3 kali seterusnya kali n min 1 kali n. Di sini contohnya himpunan A terdiri dari 1, 2, dan 3, sedangkan himpunan B terdiri dari A, B, dan C. Nah, cara untuk mencari banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin untuk himpunan A dan B adalah karena di sini banyaknya anggota himpunan A maupun B adalah 3, maka perkaliannya 1 sampai 3, yaitu 1 dikali 2 kali 3, yaitu 6. Di sini saya mempunyai 2 soal untuk dijadikan sebagai latihan kalian di rumah. Untuk soal yang pertama yaitu diketahui himpunan A 1, 3, 4 dan himpunan B 2, 3, 4, dan 5, dan relasi dari A ke B menyatakan bahwa kurang dari. Nah, nyatakan relasi tersebut dalam A. Diagram panah, B. Himpunan pasangan berurutan, D. Diagram kartesius. Untuk soal yang kedua, fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 5 dikurangi 3x dan diketahui daerah asalnya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, buatlah tabel dan himpunan pasangan berurutan dari fungsi tersebut. Untuk yang B, gambarlah grafiknya. Sekian pembelajaran matematika materi relasi dan fungsi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.